Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu lagi dalam channel YouTube GKJ Selokaton dalam program Mantra Kita. Firman Tuhan di antara kita. Marilah kita saat ini belajar tentang kebenaran firman Tuhan, akan tetapi lebih dahulu mari kita berdoa. Tuhan yang baik, Tuhan yang boleh kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur pada kesempatan saat ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudara kami di dalam program mantra. Tuhan, saat ini kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau buka mata, telinga, hati kami sehingga kami boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Mampukan kami untuk mengerti Tuhan sehingga setiap sabda yang kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita saat ini akan belajar kebenaran firman Tuhan. Mantra kita akan terambil dari kitab Ibrani 11 ayatnya yang ke-30. Kita akan baca firman Tuhan dari Ibrani 11 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, tentunya kita hafal atau bahkan kita sudah tahu bagaimana cerita tentang tembok Yeriko. Bagaimana Tuhan meruntuhkan tembok itu dengan kuasanya yang luar biasa. Sekalipun kita tahu secara pikiran manusia, secara akal manusia itu sangat tidak mungkin. Karena tembok itu begitu tinggi, begitu kuat, begitu gagah. Bahkan konon dikatakan ketebalannya dapat dilewati oleh kereta kuda. Tetapi dalam Yosua 6, di sana Tuhan melakukan karya yang luar biasa. Tembok Yeriko diruntuhkan. Kenapa ini bisa terjadi? Tentunya bukan karena kuat dan gagahnya bangsa Israel, tetapi Tuhan ada bersama mereka. Saat Tuhan berada bersama mereka, tentu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang mungkin itu dikatakan mustahil dapat terjadi, dapat menjadi mungkin. Dan yang menjadi bagian dari bangsa Israel adalah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Ketika Tuhan katakan, kelilingilah kota ini selama 7 hari lamanya. Sehari 1 kali selama 6 hari, dan pada hari yang ke-7 kelilingilah selama 7 kali. Maka sangkakala ditiup sorak-sorai kemenangan dan runtuhlah kota tembok Yeriko saat itu. Itu terjadi karena Tuhan yang bekerja. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, mungkin saat ini dalam kehidupan kita juga merasakan ada tembok yang begitu tinggi. Ada tembok yang begitu kuat, yang menindih, bahkan menghantam hidup kita. Yang seakan-akan kita merasa, Tuhan ini sudah tidak mampu. Tapi ingatlah saudara, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang dulu menghancurkan, meruntuhkan tembok Yeriko, itu adalah Tuhan yang sama yang akan selalu kita yang akan kita selalu memohon perlindungan kepadanya, akan selalu berharap kepadanya. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat kita merasakan pergumulan hidup kita begitu hebatnya, seperti tembok yang kita sudah berusaha memanjat tapi tidak berhasil, berusaha menerobos tapi tidak bisa, bahkan meruntuhkannya. Kita tidak mampu dan tidak ada daya. Undang Yesus datang. Minta pertolongan kepada Dia. Karena di dalam langkah hidup kita saat kita mengundang Yesus hadir, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi karena Tuhan bisa melakukan apa yang tidak mungkin. Yang menjadi bagian kita seperti bangsa Israel, melakukan apa yang Tuhan perintahkan, menuruti apa yang Tuhan perintahkan dengan setia dan taat. Saat Tuhan katakan kelilingi kota itu selama 7 hari,
Lakukan itu. Sekalipun bangsa Yeriko menertawakan mereka, apa yang mereka perbuat, apa bisa dengan seperti itu mengalahkan kami. Tapi saat mereka dengan setia, taat, dan melakukan perintah Tuhan, pada hari yang ketujuh, kemenangan terjadi. Mungkin permasalahan hidup kita juga tidak dijawab Tuhan secara instan, secara langsung. Ada proses yang harus kita lalui. Jika saat itu bangsa Israel harus melalui 7 hari, mungkin Tuhan juga memberikan proses yang agak lama ke dalam hidup kita, supaya kita bisa meruntuhkan tembok dalam pergumulan hidup kita. Tapi mari kita tetap setia, tetap taat, tetap melakukan perintah Tuhan. Sekalipun sekeliling kita nyinyir kepada kita, sekalipun sekeliling kita mentertawakan kita, saat Tuhan perintahkan, lakukan, maka lakukan. Karena saat kita berusaha sendiri, kita tidak akan mampu. Hanya Dia, pribadi yang penuh dengan kuasa, yang memiliki kuasa yang lebih besar dari segalanya. Jika tembok Yeriko yang begitu kuat dan gagah mampu Dia hancurkan, Dia leburkan, apalagi permasalahan hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita tetap datang kepada Tuhan dengan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan, mengundang Tuhan dalam setiap proses hidup kita, taat, setia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok permasalahan dalam kehidupan kita akan Tuhan runtuhkan. Mari tetap menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Di saat ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa tembok permasalahan dalam hidup kami dapat kami lalui saat kami mengandalkan Tuhan, saat kami berjalan bersama Tuhan, saat kami melakukan setiap apa yang menjadi perintah Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami dengan setia dan taat. Kami tahu kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak dapat menghancurkan tembok permasalahan dalam kehidupan kami, tetapi kami memiliki Allah yang lebih berkuasa dari itu semua. Maka kami yakin dan percaya saat berjalan bersama Tuhan, tidak ada yang mustahil yang dapat kami selesaikan. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk selalu setia, taat kepada Engkau, dan memiliki iman pengharapan hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin.